Baik, terima kasih. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas beberapa hal seputar meeting online. Jadi mungkin selama 3 bulan terakhir ini saya cukup intensif melakukan meeting online dengan jumlah peserta yang lumayan besar, mungkin hampir setiap hari. Saya melihat ada beberapa kesalahan, bukan kesalahan ya, hal-hal mendasar yang bisa diimprove dari orang yang melakukan meeting online dengan audiens yang besar. Yang pertama, kesalahan yang sering saya dapatkan, orang ini cenderung membaca semua yang ada di layar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sebuah materi, misalnya progress meeting, kesalahan pertama yang sering dilakukan nih, orang punya kecenderungan apa yang ada di layar, misalnya ada 5 atau 6 baris, itu seluruhnya dibaca gitu. Padahal sebenarnya tidak perlu semua yang ada di layar itu dibaca, karena mungkin kecepatan orang melihat gitu ya, mata gitu, dia lebih cepat daripada telinga kayak gitu. Tapi tetap harus dibacakan, karena kalau enggak mungkin orang ngantuk ya. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan kedua yang saya lihat, orang ini cenderung tidak otoritatif gitu. Jadi menyampaikan sebuah pesan, sebagai contoh, Bapak Ibu, ini status kita sekarang sudah 97% gitu. Nah, di situ kesannya tidak kesan yang otoritatif, padahal dalam rapat skala besar dibutuhkan messenger yang otoritatif, walaupun dia mungkin masih pengalamannya belum banyak gitu ya, junior, dia harus bisa bicara dengan tone yang lebih otoritatif. Nah, ketiga, orang itu kesalahan dalam meeting online lagi, kecenderungannya melakukan apa yang dia biasa lakukan di offline gitu. Jadi kalau di offline umumnya orang mendengarkan gitu, yang ada di ruangan ya pasti mendengarkan apa yang si presenter sampaikan gitu. Tapi kalau di online, apalagi yang meetingnya berjam-jam, saya kira orang udah mulai tidak memperhatikan tidak memperhatikan materi presentasi gitu. Jadi tips yang biasa saya lakukan, saya juga baru tahu nih beberapa, ternyata kita harus buat divider ya, terutama divider ini sangat penting. Satu bagian ke bagian yang lain, bisa dibuat dengan huruf yang lebih besar atau angka 1, 2, 3 untuk mengingatkan orang bagian apa yang sedang dibahas. Jadi misalnya materi presentasi yang pertama adalah pendahuluannya, kemudian status report dan things to do. Nah, maka bridging atau transisi antara setiap bagian itu harus mendapatkan penekanan gitu. Kalau enggak ya nanti orang mungkin tidak bisa memperhatikan rapat dengan baik. Kira-kira begitu tipsnya. Semoga bisa dipraktekkan. Mungkin teman-teman ada saran lain bagaimana cara mengelola meeting online dengan baik?